Ini dia langkah awal buat kamu yang pengen dapetin penghasilan lewat sosial media. Kalau di video sebelumnya aku udah sharing salah satu bisnis online yang bantu aku dapetin 50 juta pertamaku, video ini tuh bisa dibilang sebagai lanjutannya. Kalau video awal tuh berarti pengantarnya, ini adalah langkah awalnya yang perlu dipersiapkan, yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Tapi sebelumnya aku mau kasih disclaimer dulu ya, bahwasanya apa yang akan aku sampaikan di sini bukanlah hal baru. Mungkin teman-teman udah bisa, banyak banget ya materi di luar sana, ada ilmu-ilmu bertebaran di luar sana yang membahas hal ini. Atau mungkin beberapa dari teman-teman udah jauh lebih ahli, jauh lebih expert, pendapatannya jauh lebih fantastis. Dan itu sangat menginspirasiku ya tentunya. Dan tapi bedanya di video ini, aku akan menjelaskan sesuai dengan pengalamanku dan sesuai dengan gaya bahasaku pribadi. Itu untuk disclaimer pertamanya ya. Deal ya, gitu ya. Terus yang kedua aku sambil baca catatan karena biar gak terlalu out of topic. Oke, langsung aja ke materinya. Sebenarnya apa sih langkah awal yang perlu dipersiapkan untuk bisa dapetin penghasilan lewat sosial media? Sebenarnya kita nggak, kalau aku sendiri ya, aku nggak pengen pakai teori yang segala macam belibet itu dengan istilah-istilah yang sangat tinggi, yang sulit dipahami. Kita mulai dari hal yang paling sederhana, hal yang esensional aja. Yaitu, kamu cuma perlu menjawab dua pertanyaan ini, lalu kamu kombinasikan. Oke? Mulai ya. Untuk pertanyaan pertama, kamu punya skill atau pengalaman atau kesukaan apa di bidang apa yang kamu sukai dan kamu kuasai? Nah, itu silakan kamu jawab terlebih dahulu ya. Misal, kamu punya skill memasak, atau skill bertukang, atau pengalaman tentang menjadi teknisi bengkel gitu ya. Atau pengalaman tentang membuka warung selama 10 tahun dan bisa mendapatkan omset 10 juta per bulan. Nah, itu bisa kamu list dulu ya. Antara skill dan pengalamannya, boleh bebas berapa aja, mungkin 5 atau 10. Atau mungkin ada beberapa dari teman-teman di sini yang merasa, aku belum punya skill atau pengalaman nih mas. Ya udah, nggak apa-apa. Sama-sama tonton video ini dulu aja, supaya nanti di akhir video tujuan goals-nya adalah bisa lebih terbukakan, bisa mendapatkan insight baru, pikiran baru. Karena di sini sebenarnya aku murni cuma nulis poin-poinnya aja, aku nggak menjabarkan secara detail. Jadi aku juga pengen mengeksplor diriku untuk bisa lebih melarin otak, menggunakan otak secara lebih keras lagi. Oke ya. Nah, jadi kalau udah tadi ya, silakan dijawab pertanyaan pertama ini dulu. Oke? Oke, aku kasih waktu dulu ya. Mungkin 10 detik. Kalau waktunya belum cukup ya boleh di pause dulu, kayaknya 10 detik kayak maksa banget, harus cepat gitu ya. Ya udah, lanjut lagi. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Masalah apa atau keresahan apa yang sering dialami market di bidang atau topik yang kamu pilih tadi? Nah, ini penting ya. Ini sebagai entry point atau permulaan. Karena segala sesuatu, khususnya bisnis, itu intinya kan kayak gini ya. Bisnis adalah salah satu solusi dari sebuah permasalahan. Misal di market ini punya masalah sesuatu gitu ya, masalah A gitu. Nah, solusi ini itu yang kita uangkan. Kurang lebih seperti itu. Mereka membayar solusi yang kita berikan. Seperti itu. Kurang lebih untuk teknisnya sih seperti itu. Nah, di sini aku mau kita sama-sama belajar kira-kira kalau punya skill ini itu masalahnya apa dan bisa dikombinasikan menjadi sebuah solusi apa. Oke, ini aku cuma tulis poin-poinnya aja dan aku pengen kita sama-sama melarin otak. Gunain otak kita biar bekerja lebih keras gitu ya. Oke, kita masuk dari yang pertama dulu, yang masih bidangnya deket-deket sama aku, dan mungkin beberapa dari kamu juga deket dengan bidang ini. Yang pertama adalah kamu punya skill berbahasa asing, bisa berbahasa Inggris gitu ya misalnya. Dan ada masalah di market yaitu orang-orang yang mau melamar kerja gitu misalnya ya. Terus ada kualifikasi untuk bisa bahasa Inggris. Nah, kamu bisa jual kursusnya di situ. Misalnya, kursus online atau webinar online gitu ya. Webinar online cara untuk menjawab pertanyaan interview dengan bahasa Inggris, misal kayak gitu. Terus, kalau lebih advance-nya lagi, tadi kan cuma interview ya, tapi mungkin sebelumnya dari interview ini belum punya basic bahasa Inggris, basic English-nya itu belum ada. Jadi kamu bisa adain kursus di situ. Misalnya, kursus online untuk
mahasiswa yang baru aja mau mulai kerja. Itu bisa. Atau misal, kursus online buat orang yang mau melamar kerja di luar negeri. Atau misal, 30 hari, kursus selama 30 hari, bisa lancar berbahasa Inggris, agar bisa dapetin kerja. Nah, itu kan juga bisa tuh. Ada bisa macam-macam. Yang penting tuh dari skill, terus dikombinasikan dengan masalahnya, terus dikombinasikan menjadi sebuah ide produk atau ide konten. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk salah satu contohnya itu dengan berbahasa Inggris. Nah, itu ya. Itu untuk target marketnya yang seorang yang mau mulai menjajaki suatu bidang, berkarir di suatu bidang baru. Nah, misal kita ganti target marketnya ke orang tua yang pengen mengajari anaknya biar bisa lebih bisa bahasa Inggris. Karena di sekelilingnya tuh udah pada bisa bahasa Inggris. Jadi kita bisa mulai untuk masuk ke dalam target market di situ. Misalnya, kamu bisa menyediakan contohnya. Misal template belajar bahasa Inggris, biasanya kan dalam bentuk gambar-gambar tuh ya. Template bahasa Inggris mengenal nama-nama hewan. Nah, gitu. Atau mengenal nama-nama pisang, atau mengenal alfabet. Itu kan bisa banget tuh. Bisa jadi sebuah e-book, atau sebuah template, atau sebuah desain yang bisa kamu jual kepada ibu-ibu yang udah punya anak dan pengen anaknya tuh bisa lebih berbahasa Inggris. Gitu ya. Terus, ada lagi nggak ya? Misal, kan tadi ada dari orang yang mau mulai karirnya, terus yang kedua adalah ibu-ibu yang pengen anaknya bisa berbahasa Inggris, ibu rumah tangga gitu ya. Terus yang ketiga, misal nih aku pengen masuk ke target market seorang seorang freelance content creator yang membahas tentang desain gitu ya. Terus kamu bisa memberikan ide-ide atau konten-konten seputar tentang gimana copywriting yang menarik menggunakan bahasa Inggris. Gimana membuat desain itu lebih bersuara lewat tulisan-tulisan bahasa Inggris. Itu kan bisa banget. Dan ada banyak produk-produk lainnya atau ide-ide lainnya yang bisa kamu ciptakan. Itu untuk contoh yang pertama. Itu aku kepikirannya masih seputar itu sih. Oke, kita lanjut aja ke skill yang kedua. Skill yang kedua, misal kamu punya skill fotografi atau videografi gitu ya. Dan kamu pengen menyasar target market yang punya permasalahan tertentu. Misal, suatu UMKM yang omsetnya tuh lagi stuck, tapi pengen untuk lebih bisa dijangkau banyak orang. Nah, kamu bisa memberikan kursus di situ misalnya. Kursus foto produk biar lebih menarik ketika dilihat di Gojek, atau di GoFood, atau di GrabFood, atau di sosial media. Itu bisa tuh yang pertama, buat ide atau buat kursusnya ya. Terus yang kedua, misal untuk UMKM nih, masih untuk UMKM, kamu punya skill fotografi dan skill videografi, kira-kira apa ya? Oh ya, kamu punya skill. Caranya bikin konten yang menarik, cuma modal HP aja. Nah, ini kan juga bisa nih. Bisa kamu jadikan sebuah ide konten atau sebuah ide produk. Yang bisa kamu jual juga bisa. Terus yang ketiga, untuk UMKM nih ya. UMKM, terus punya masalah omsetnya stuck, terus kamu punya pengalaman di bidang fotografi dan videografi, kira-kira apa? Oh ya, misal kamu bikin checklist aja, checklist kriteria untuk memilih influencer yang tepat untuk mempromosikan suatu warung atau kedai. Itu kan bisa banget ya. Iya, itu bisa banget loh, bagus loh itu. Karena banyak dari UMKM itu cuma memilih influencer yang ya gitu-gitu doang, ya bahkan views-nya beli, followers-nya beli. Nah, kamu bisa masuk ke situ dan kamu kombinasikan menjadi sebuah judul yang lebih menarik, headline yang lebih menarik. Nah, itu untuk apa tadi? Skill fotografi dan videografi, dan kita sambungkan ke UMKM. Selanjutnya nih, misal aku masih seputar fotografi dan videografi ya. Terus aku pengen menyasar ibu-ibu rumah tangga yang pengen punya penghasilan tambahan untuk bantu-bantu suami. Karena permasalahan ekonomi yang suami ini masih kurang untuk memberikan nafkah pada istrinya. Misal gitu ya, mohon maaf dulu kalau misal ada yang tersinggung, mohon maaf. Misal, dari skill fotografi atau videografi,
dan kamu udah punya pengalaman, misal untuk mendapatkan uang lewat fotografi secara mudah melalui Shutterstock, nah kamu bisa jualan di situ, jualan kelasnya. Asalkan kamu udah punya skill atau pengalamannya terlebih dahulu ya, jadi bukan cuma cuap-cuap doang. Di situ kamu bisa sharing kepada ibu rumah tangga ini. Ini loh ternyata caranya untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan lewat fotografi adalah lewat situs-situs stok, video stok, foto stok. Nah, itu untuk yang pertama. Terus, yang kedua, untuk ibu rumah tangga gitu ya, apa ya? Untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Misal, misal nih, bagus nih. Ibu-ibu rumah tangga kan sering banget masak gitu ya, sering banget masakin suaminya atau masakin anaknya. Lah, kamu bisa memberikan ide-ide konten atau memberikan memikirkan ide konten atau ide produknya, yaitu gimana caranya dari bikin bekal anak atau suami ini biar bisa lebih menghasilkan. Nah, mungkin lewat kontennya. Kau bisa mengajarkan gimana cara syutingnya, terus gimana cara menentukan idenya, terus cara untuk leverage-nya atau mencari uangnya, monetisasinya, itu kan bisa banget. Itu ya. Yang pertama tadi udah dari skill berbahasa Inggris, yang kedua ini skill fotografi dan videografi. Sekarang aku mau menambahkan lagi. Misal, aku punya pengalaman atau skill, yaitu bisa melukis. Nah, melukis kan menarik ya, skill yang menarik. Apalagi kalau kamu punya skillnya tuh berarti kamu udah keren banget lah, udah jauh lebih, satu langkah lebih baik dari orang-orang yang belum tahu. Nah, di situ kamu bisa menyasar. Misal, orang-orang yang punya masalah tentang mental health. Terus kamu menawarkan kursus agar bisa untuk terapi mental health-nya dengan melukis. Nah, kamu bisa di situ. Terus misal untuk yang lebih advance lagi, yang sama-sama pelukis, yang sama-sama punya seni, misal nih caranya untuk teknik watercolor yang berlapis-lapis atau caranya menentukan palet warna. Nah, itu bisa dibikin e-book atau sebuah template atau sebuah kursus online juga bisa banget. Itu untuk yang ketiga. Ini sebenarnya aku cuma poin-poinnya aja dan aku berusaha untuk mengembangkan lagi. Nah, nanti untuk kesimpulannya ada di akhir. Terus, itu adalah yang ketiga, yaitu melukis. Terus yang keempat, misalnya kamu adalah seorang tukang nih. Kamu punya pengalaman udah membangun rumah banyak banget, udah banyak membangun rumah. Terus, nah ini salah satu tukang yang aku lihat di internet dan itu bagus banget adalah dia ini adalah seorang bapak-bapak dan aku udah sering lihat kontennya banyak banget dan dia punya keterbatasan fisiknya, yaitu tangannya nggak sempurna lah. Ini mohon maaf ya. Dia adalah seorang disabilitas, difabel gitu ya. Disabilitas apa difabel ya? Ya itulah. Tapi dia di situ bisa bikin konten seputar pertukangan. Misal dari caranya memasang pipa, atau caranya memaku yang benar, atau caranya mengukur keramik, dan bla 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 kayak gitu. Nah, dari pengalaman ini juga bisa diuangkan. Tapi kita nggak akan berfokus pada market yang tukang ya. Karena kalau tukang ini kan berarti, mohon maaf juga, mungkin terpapar sama teknologinya kan masih rendah. Jadi kita menyasarnya ke target market yang lain. Misalnya aku pengen menyasar ke pasangan yang baru aja pengen punya rumah. Dan mereka kan pasti punya masalah tersendiri ya. Misalnya dari ekonominya nih, dari keuangannya. Biar mereka kan takut banget boncos, takut banget rugi karena memilih kontraktor yang salah. Nah, dari situ kamu bisa memunculkan ide baru. Cara menentukan kontraktor yang benar, yang bikin kamu nggak rugi. Nah, gitu. Terus misalnya dari ekonomi lagi, dari keuangan lagi, caranya menentukan bahan-bahan yang tepat untuk jenis bangunanmu, untuk bahan bangunanmu. Nah, itu kan bisa juga. Karena dari situ, kamu bisa memilih sendiri mana bahan yang tepat untuk budgetmu. Nah, kamu bisa berfokus kepada hal itu. Itu kan banyak banget ya, teman-teman ya. Jadi, kurang lebih seperti itu aja lah. Ya, kurang lebih seperti itu aja poin-poin yang akan aku sampaikan. Intinya, kesimpulannya, kalau kamu punya skill atau pengalaman tertentu di suatu bidang dan kamu tahu ada masalah yang terjadi di market, silahkan kamu kombinasikan itu menjadi sebuah ide konten atau ide produkmu. Nah, tetapi untuk cara menjualnya,
cara untuk mendapatkan uangnya, monetisasinya, itu baik lagi. Perlu kamu untuk ngecek. Cara termudah untuk ngecek itu sebenarnya dengan mengetahui apa yang rame dibicarakan di sosial media. Itu yang pertama, yang dibicarakan di sosial media. Atau yang kedua, kamu melihat kompetitor atau melihat orang-orang yang kira-kira punya skill atau pengalaman yang sama di bidang yang kamu tekuni, dan kamu lihat dari komentarnya, dari interaksinya yang muncul. Kira-kira apa aja sih yang orang-orang tuh sering tanyakan, sering risaukan, sering resahkan. Nah, di situ kamu bisa mulai untuk bikin idenya, produknya. Karena kalau ada komentar-komentar seperti ini, interaksi-interaksi seperti ini, berarti udah ada demand-nya atau kebutuhannya untuk hal yang mereka tanyakan. Ya, kurang lebih seperti itu video yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya aku masih banyak salah-salah kata, masih banyak miss dalam omonganku, aku mohon maaf banget, karena ini murni dari pemikiranku pribadi yang sebenarnya harus divalidasi lagi. Cara termudah validasinya yaitu mencari yang ramai di internet dan mencari dari komentar-komentar atau interaksi yang muncul dari kompetitormu. Nah, itu dulu untuk video kali ini. Dan di hari Jumat, ya, hari Jumat depan ini ya, aku mau launching e-buku biar lebih lengkapnya ya. Di situ aku udah tulis lengkapnya dari persiapannya, terus eksekusinya, terus gimana cara jualnya, terus gimana mengevaluasinya, aku udah tulis di situ. Buat kamu yang pengen ikutan webinar gratisnya, spesial launching e-buku, silakan langsung cek link di bawah. Nanti kamu akan diarahkan untuk mengisi formulir pendaftaran dan masuk ke grup WhatsApp-nya. Di situ aku akan share info-info lebih lanjutnya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kalau kamu punya pertanyaan atau masih gelisah dengan suatu hal, boleh langsung ditulis di kolom komentar. Terima kasih udah nonton.